Dewan Pers bersama program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran gelar talk show kemerdekaan pers, jurnalisme warga dan sosial media dalam kegiatan Dewan Pers Sambang Kampus X Dialog Asik Jumat 17 Mei di Auditorium Pasca Sarjana Fikom Unpad. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Darmajaya, Wakil Rektor 4 Profesor Yanyan Muhammad Yani, serta Dekan Fikom Unpad Dr. Dadang Rahmat Hidayat, serta mahasiswa jurnalistik Fikom Unpad. Kegiatan diawali speech panel mahasiswa dengan tema Zilenial Memandang Kemerdekaan dan Jurnalisme Indonesia, serta dilanjutkan dengan diskusi mengenai kemerdekaan pers, jurnalisme warga, dan peran media sosial yang diisi oleh Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Darmajaya, Sony Fitrah sebagai Ketua JMSI Jawa Barat, Dekan Fikom Unpad Dr. Dadang Rahmat Hidayat, serta pegiat media sosial Nabila Isma Nur Habibah, dan dimoderatori oleh Dr. Herlina Agustin. Dalam diskusi tersebut, mahasiswa jurnalistik Fikom Unpad menyoroti revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini masih bergulir dan menimbulkan polemik, di mana sejumlah pasal dianggap mengancam kemerdekaan dan kebebasan pers. Ditemui usai kegiatan Dewan Pers Sambang Kampus, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan tak ada pelibatan organisasi pers dalam penyusunan draft RUU Penyiaran. Dirinya juga menyebut RUU Penyiaran ini berpotensi menghalangi kemerdekaan pers dan juga bertentangan dengan undang-undang sebelumnya. Proses penyusunan perundang-undangan kan memang ada 3 tahapan ya, proses perencanaan, pembahasan, dan nanti terakhir penetapan, dan proses itu diantaranya ada uji publik memang. Tetapi dalam tahap perencanaan memang dari Komisi 1 DPR yang saya dengar dari publikasinya mengatakan bahwa sudah mengundang banyak pihak ya di dalam proses penyusunan ini. Tetapi banyak pihak yang dimaksud, salah satunya tidak ada dari teman-teman pers gitu ya. Apakah Dewan Pers, apakah konstituen Dewan Pers. Nah, kalau dilihat dari undang-undang pedoman penyusunan peraturan undang-undang, partisipasi dan meaningful participation putusan MK itu antara lain adalah mengundang pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap isi undang-undang. Nah, draft RUU penyiaran ini karena di dalamnya juga mengatur soal jurnalistik, maka seyogianya dalam proses perencanaan pembahasan draftnya itu sejak awal melibatkan teman-teman pers gitu. Apakah itu konstituen Dewan Pers atau perusahaan pers, karena dan Dewan Pers begitu ya. Karena bagaimanapun isi peraturan ini adalah akan berdampak langsung nanti kepada para penyelenggara pers. Ada 3 hal ya dari sisi prosesnya yang tadi sudah saya jelaskan, meskipun masih belum pada tahap pembahasan dari perencanaan karena tidak ada keterlibatan, tidak ada representasi kepentingan jurnalis, dan itu mengakibatkan di konsideran sampai dengan bunyi pasalnya agak lumayan banyak gitu, berpotensi menghalang-halangi kemerdekaan pers gitu ya. Ada beberapa pasal yang secara direct itu bertentangan dengan undang-undang existing sebelumnya di Undang-Undang 40 tahun 99. Misalnya rezim Undang-Undang 40 itu adalah rezim etik. Jadi penyelesaian kasus jurnalisme itu adalah pakai rezim etik, tidak ada rezim sanction. Berita itu rezimnya, genealoginya itu adalah etik. Jadi ada hak jawab gitu ya, ada hak koreksi begitu ya. Jadi tidak ada pemberian sanksi cabut sensor. Itu kan zaman dulu sebelum ada reformasi, ketika hak berbicara, hak informasi itu belum menjadi hak konstitusional warga negara gitu. Ninik menyebutkan Dewan Pers ingin mengawal secara substansi di mana produk kebijakan ini bertanggung jawab terhadap rakyat yang nantinya menjadi pengguna produk kebijakan ini. Revisi terhadap undang-undang ini kan sudah cukup lama ya, mulai dari periode DPR 2014-2019
begitu ya, lalu masuk draftnya 2018 sudah agak panjang gitu ya, dan memang ada beberapa pengaturan terkait dengan produk siaran yang perlu diatur, dilakukan perubahan. Sebagian sudah diletakkan di Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya. Tetapi yang kita ingin kawal adalah substansinya agar satu harmonis dengan berbagai undang-undang yang sudah menjadi komitmen negara ini. Ya, karena produk perundang-undangan itu kan bukan hanya tanggung jawab pembuat undang-undang yang sekarang itu ada pada pemerintah dan DPR, tapi ini tanggung jawab pada rakyat yang nanti menjadi user ya, yang menikmati produk kebijakan ini. Kita mengawasi kembali ditegakkan atau tidak. Boleh. Dari Jatinangor, Sumedang, Bayu Murti, Aras Arafani melaporkan. Kemerdekaan pers? Yes! Salam komunikasi? Harmoni!